dibunuh bestinya sendiri cuman karena nggak suka. Oke cuy, jadi kali ini gue bakalan bahas salah satu cerita tentang serial killer lagi ya cuy. Langsung aja gue ceritain. Gadis ini bernama Skylar Neese. Dia lahir pada tanggal 10 Februari tahun 1996 di West Virginia, Amerika. Pada saat usianya 16 tahun cuy, dia ini memutuskan untuk bersekolah dan bekerja part-time di sebuah restoran fast food. Skylar ini memiliki kehidupan sosial yang sangat baik cuy. Dia ini dikenal sopan, dikenal baik hati pokoknya lah. Punya banyak teman dan merupakan anak tunggal. Dia ini benar-benar anak yang sangat-sangat dicintai sama kedua orang tuanya. Tepatnya pada tanggal 6 Juli tahun 2012, Skylar tiba-tiba menghilang dari rumah. Ayahnya yang panik lalu mencoba menghubungi kedua sahabatnya. Jadi dia ini punya bestie yang namanya adalah Rachel Soft dan Celia Eddy. Bestinya ini udah bener-bener dianggap keluarga banget gitu loh. Bahkan ya diceritakan kalau kedua orang temannya ini ke rumahnya si Skylar itu udah nggak usah ketok pintu lagi, jadi tinggal masuk gitu loh. Udah dianggap anak sendiri sama orang tuanya si Skylar ini. Pas waktu dihubungin, mereka ini nggak tahu kemana kepergian Skylar Neese. Esokan harinya, pihak restoran ini telepon ke pihak orang tuanya. Tanya, loh anaknya kenapa kok nggak kerja? Kenapa dia kok nggak masuk beberapa hari ini? Dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Disitulah titik dimana kedua orang tuanya ini merasa curiga dan merasa kalau terjadi sesuatu hal kepada anaknya. Kedua orang tuanya pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian setempat. Setelah mengecek sebuah CCTV yang ada di jalan, terlihat malam itu Skylar keluar menyelinap dari rumah dan menaiki sebuah mobil yang tidak dikenali. Disinilah kedua sahabat dari Skylar Neese langsung mengaku kalau ternyata mobil yang dikendarai itu adalah mobil dari kedua sahabatnya. Kedua sahabatnya ini memberikan sebuah keterangan di mana malam itu mereka berdua menjemput Skylar dan pergi berkeliling kota untuk menghisap sebuah narkoboy. Sesuatu yang memang sudah sering mereka lakukan ternyata sebelumnya. Dan mereka juga bilang kalau waktu itu mereka juga mengantarkan si Skylar. Namun si Skylar ini meminta untuk diturunkan di sebuah perempatan agar kedua orang tuanya ini tidak mengetahui kedatangannya. Jadi biar gak ketahuan kalau si Skylar ini menyelinap keluar gitu. 6 bulan setelah Skylar Neese hilang, salah satu sahabat dari Skylar ini yang bernama Rachel tiba-tiba mengalami sebuah gangguan mental. Tiba-tiba jadi orang gila gitu loh sih. Dimana dia ini berteriak sepanjang jalan. Jadi dia lari-lari sambil berteriak dan menangis cuy. Seolah-olah terlihat memiliki beban dan tekanan yang begitu berat. Akhirnya si Rachel ini memutuskan untuk mendatangi kantor kepolisian dan melepaskan bebannya untuk diceritakan sekaligus mengungkap rahasia yang 6 bulan ini dia sembunyikan. Dia menceritakan kalau sebulan sebelum Skylar Neese menghilang, Rachel dan Celia ini sering bertengkar sama Skylar cuy. Mereka ini sering bertengkar di media sosial, udah saling sindir-sindir di Twitter, udah saling blokir-blokiran nomor telepon, bener-bener musuhan lah cuy. Tapi nggak dijelasin cuy karena apa, mungkin ini privasi ya. Padahal cuy, mereka ini ya itu udah bersahabat sejak kecil. Ternyata otak dibalik menghilangnya Skylar ini adalah ide dari Celia, dimana Celia mengajak Rachel untuk membunuh Skylar. Alasannya adalah karena mereka tidak menyukai Skylar dan tidak ingin berteman dengan dia lagi. Ya, kenapa harus dibunuh sih? Alasan yang sangat sepele dan tidak masuk akal. Malam itu mereka mulai menyiapkan beberapa pisau dapur dan sebuah cairan pemutih serta beberapa pakaian ganti untuk menghilangkan jejak. Mereka lalu menjemput Skylar dan berjanjian untuk menyelinap keluar rumah di tengah malam dengan beralasan pergi menghisap narkoboy. Awalnya Skylar ini udah sempat nolak gitu loh cuy, karena dia ini masih kesel sama perbuatan kedua sahabatnya. Bukannya malah minta maaf, malah ngajakin happy-happy kayak gitu. Tapi akhirnya dia ini berubah pikiran. Dia ini mencoba untuk berpikir positif dan berpikir kalau semisal ini mungkin adalah awal perbaikan dari persahabatannya. Di dalam mobil kedua sahabatnya ini memakai sebuah pakaian hoodie dan ternyata sudah menyelipkan sebuah pisau di dalam hoodie-nya. Mereka ini berkendara sekitar 45 menit dan menuju ke lokasi terpencil di dekat sebuah perbatasan Pennsylvania. Di sana mereka bertiga duduk sejajar di sebuah bukit. Jadi diajak kayak ke sebuah hutan yang ada di bukit gitu loh. Dan bersiap-siap untuk melakukan pesta narkoboy. Celia lalu meminta untuk Skylar mengambil sebuah korek di dalam mobilnya. Ketika Skylar mencoba berdiri untuk mengambil sebuah korek yang ada di mobil, kedua sahabatnya ini pun ikut berdiri.
Mereka berteriak bersama-sama dan menghitung 1, 2, 3. Lalu keduanya menancapkan sebuah pisau yang masing-masing sudah dibawa ke punggung Skyler. Skyler pun tertusuk, dia langsung panik dan langsung berlari ke arah mobil. Namun karena luka di punggungnya ini sangat dalam, Celia pun berhasil mengejar si Skyler dan menendangnya hingga dia terjatuh. Celia lalu menduduki punggung daripada Skyler dan mencoba untuk menusuknya lagi. Tapi waktu itu Skyler sempat menahan pisau daripada Celia. Dia ini berusaha sekuat tenaga untuk melakukan perlawanan, namun tiba-tiba Rahel datang dan membantu Celia untuk melakukan tusukan kepada Skyler. Mereka berdua pun menusuk secara bergantian tubuh daripada Skyler secara membabi buta, mulai dari leher, dada, perut, hingga kepalanya. Hingga di titik Skyler sudah benar-benar pasrah, dia menangis sambil berkata, "Apa sebenarnya salahku? Mengapa kalian tega melakukan ini kepada aku?" Di titik itu Rahel pun merasa tersadar akan perbuatannya dan berhenti untuk melakukan tusukan kepada Skyler. Namun tidak dengan Celia yang terus menusuk Skyler hingga darahnya berhenti bercucur. Setelah Skyler meninggal, ia pun berniat untuk menggali sebuah tanah dengan sebuah sekop yang sudah mereka sediakan. Namun karena ternyata di sana tanahnya terlalu padat untuk digali, akhirnya mereka menutupi jasad dari Skyler dengan sebuah tumpukan sampah, batu, ranting pohon, bahkan dedaunan yang ada di sekitar sana. Mereka membersihkan darah-darah yang terciprat di tubuh mereka berdua dengan sebuah pemutih yang sudah dibawa, lalu mengganti pakaian mereka untuk menghilangkan jejak dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah ditangkap, mereka mengakui kalau alasan utama pembunuhan itu adalah karena mereka sudah tidak menyukai Skyler lagi. Dan mereka ini merasa cuy, kalau menjauhi Skyler saja itu tidak cukup, jadi bener-bener harus dibasmi dan dibunuh. Sumpah gila. Padahal bestinya dari kecil loh cuy, astaga. Rahel pun dihukum penjara selama 18 tahun dan akan bebas pada tahun ini, tepatnya tahun 2023. Sedangkan Celia dihukum penjara seumur hidup. Tapi dia ini mendapatkan opsi pembebasan bersyarat ketika dia berkelakuan baik dan dapat dibebaskan pada tahun 2028 nanti. Di persidangan pun Rahel sempat meminta maaf kepada kedua orang tua Skyler, meskipun ditolak mentah-mentah oleh kedua orang tuanya. Bayangin aja cuy, itu udah dianggap kayak keluarga sendiri, udah dianggap kayak anaknya sendiri, udah dipercaya banget malah membunuh anaknya. Bahkan kedua orang tuanya ini menyumpahi agar kelak mayat dari dua sahabatnya ini membusuk ketika meninggal. Yang bener-bener psikopat ini Celia cuy. Dia ini udah gak mau minta maaf, dan dalam persidangan dia ini merasa kalau dia ini gak bersalah. Dia ini tersenyum puas, like-nya dia ini bener-bener ngerasa bahagia ketika Skyler sudah meninggal.